Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aldis Prasetyo dari program studi ilmu komunikasi. Akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah logika. Pertanyaan pertama adalah, term pada hakikatnya terdapat beberapa jenis dan sebutkan 3 diantaranya. Baik, bab pertama, apa itu term? Jadi apa yang sebenarnya dimaksud dengan term? Secara sederhana, term adalah ungkapan pengertian yang bisa berupa satu kata atau gabungan beberapa kata. Term bisa berupa istilah-istilah khusus dalam bahasa buatan, kayak istilah dalam dunia hukum, teknologi, atau bisa berupa kata-kata biasa dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai makna tertentu dalam beberapa konteks. Terdapat banyak sekali jenis term dalam penyebutannya. Namun yang akan kita bahas ini adalah 3 term berdasarkan modul logika YSIP 4.211. Pertama, term konotasi. Ini adalah sebuah makna tambahan yang muncul akibat hubungan emosional, budaya, sejarah, atau bahkan psikolog terhadap sebuah term. Berdasarkan term konotasi, kita dapat membaginya menjadi 2. Yang pertama adalah term konkret. Perhatikan ini baik-baik teman-teman. Kalau saya bilang pemimpin tegas, itu adalah term konkret. Kenapa demikian? Karena saya bicara langsung tentang sosok pemimpin yang mempunyai sifat tegas. Kita bisa menunjuk siapa orangnya, kita bisa melihat dia, mendengarkan apa yang dia katakan, dan melihat tindakan yang dia lakukan. Kedua, term abstrak. Contohnya adalah begitu saya lepas dari sosoknya, kemudian saya bilang ketegasan, ini berubah menjadi term abstrak. Saya bicara soal sifat itu sendiri tanpa menyebut siapa subjeknya. Ketegasan jadi berdiri sebagai konsep. Kita nggak bisa menunjuk siapa-siapa, kita tidak bisa membayangkan seperti apa sosoknya, kita tidak bisa melihat dan mendengar serta melihat tindakan apa yang dia lakukan. 2. Pembagian term berdasarkan denotasi. Denotasi adalah makna literal atau makna dasar dari sebuah term yang merujuk langsung pada sebuah objek atau entitas nyata yang dapat didefinisikan secara objektif. Di dalam term denotasi kita juga dapat mengelompokkannya menjadi 2, yakni term umum dan term khusus. Pertama, term umum. Ini adalah istilah yang cakupannya cukup luas. Misalnya, manusia itu universal karena mencakup semua manusia dimanapun, kapanpun. Namun ketika saya bilang rakyat Indonesia, itu bersifat kolektif, masih umum tapi menunjuk pada satu kelompok sebagai satu kesatuan. Kedua, yakni term khusus. Ini mencakup lebih sempit lagi. Sebagai contoh, saya bilang sebagian mahasiswa itu partikular. Kita tahu itu bahwa sebagian, tapi kita tidak tahu lebih tepatnya siapa dan berapa jumlah dari sebagian tersebut. Ini adalah term terakhir. Dan yang ketiga adalah predicament, sebuah pembagian kategoris yang berasal dari pemikiran logika klasik Aristoteles. Aristoteles membagi term ke dalam sebuah kategori atau pradimenta yang sampai hari ini masih digunakan dalam kajian metafisika logika formal. 10 diantaranya adalah 1. Substansi, kuantitas, kualitas, relasi, tempat, waktu, posisi, keadaan, aksi, serta penderitaan atau passion. Sebagai contoh term adalah merah dalam kategori kualitas, sementara term guru adalah substansi. Dengan memahami posisi term dalam predicament, kita bisa membedakan apa yang sedang kita bicarakan secara lebih presisi, apakah itu objektif, sifat, ataupun relasi. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat berpikir serta cara agar menghindari dari sesat berpikir. Baik, mari kita bahas bab 1. Apa itu logical fallacy? Logical fallacy adalah kesalahan dalam berpikir atau menalar yang tampak logis dan meyakinkan, tetapi sebenarnya cacat jika diperiksa lebih rasional. Hal ini terjadi karena kurangnya disiplin dalam berpikir, lemahnya kemampuan intelektual, bahkan disengaja untuk menipu, mengalihkan fokus, dan memberikan argumen. Bab 2. Macam-macam logical fallacy. Yang pertama, ad hominem. Ad hominem adalah bentuk logical fallacy, kesesatan berpikir di mana seorang menyerang pribadi lawannya, alih-alih memantai si argumen. Ciri khas dari argumen ad hominem ini adalah fokus menyerang karakter, latar belakang, ataupun afiliasi dari lawan, serta tidak membahas logika atau berpikir dari argumen yang sebenarnya. Katakanlah saya bilang, pemerintah harus lebih serius dalam memperbaiki sistem kesehatan. Ini adalah contoh klaim yang sah. Namun ketika lawan debat mulai menyerang pribadi dengan berbicara seperti, Anda kan cuma pendukung partai oposisi, wajar Anda bilang seperti itu. Ini sudah menjadi salah satu bentuk ad hominem. Kedua, straw man. Membelokkan argumen lawan agar lebih mudah untuk diserang. Jadi seperti ini teman-teman.
Strawman itu terjadi ketika lawan bicara kamu menyalahartikan atau menyederhanakan argumenmu jadi seakan-akan gampang untuk dibantah. Contohnya semisal saya bilang, kita perlu memperbaiki sistem pendidikan agar lebih inklusif. Kemudian lawan debatmu menjawab dengan, jadi Anda mau semua orang membayar untuk sekolah, Bung? Itu tidak masuk akal. Ini trik yang kotor. Daripada fokus pada argumen asli, mereka lebih mudah menyerang versi yang lebih mudah untuk dikalahkan. Bab 3. Cara menghindari logical fallacy. Sahabat logika, jika kita berpikir dengan bebas dan merdeka, kita harus tahu dulu cara menghindari logical fallacy. Tidak cuma bisa ngomong, tapi kita harus dapat berpikir dengan jernih. Pertama, yang harus kamu pahami adalah dasar-dasar logika, seperti belajar dengan sosiologisme, premis, serta kesimpulan. Semua ini adalah fondasi dari berpikir yang benar. Yang kedua, bedakan emosi dan argumentasi. Tentu emosi itu hal yang wajar, tapi jangan jadikan emosi sebagai ukuran kebenaran. Jika dalam keadaan sedang marah, itu tidak berarti argumen Anda lebih kuat. Yang ketiga adalah dengarkan lawan bicara secara utuh. Jangan terburu-buru untuk membantah, apalagi kita belum paham apa yang sebenarnya lawan bicara kita katakan. Pertama, pahami dulu proses, kemudian respon. Dan yang terakhir adalah latih skeptisme yang sehat. Jangan mudah terpesona dengan angka-angka bombastis atau data yang terlihat bagus, atau bahkan opini masyarakat yang bersifat mayoritas. Selalu lakukan cek dan klarifikasi terlebih dahulu, karena statistika juga dapat dipelintir. Intinya sahabat logika, berpikir itu butuh latihan dan disiplin. Kita tidak bisa cuma asal terima pendapat tanpa dipertanyakan dahulu. Dan inilah yang akan membuat kita menjadi manusia yang merdeka dalam berpikir. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam berbicara dan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.